Anjing yang punya anjing nggak boleh keluar. Nah, yang punya anjing ini bikin aturan, anjingku boleh ke sana, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan buat saya untuk menyampaikan sebenarnya kegundahan saya, dan Kang Yana membuka peluang ini untuk kita diskusikan. Dan saya sudah menyatakan ini sangat berat karena pasti dilawan, karena penguasa nyata Indonesia sekarang itu adalah oligarki. Yang lain itu hanya dayang-dayang aja, DPR, istana, Trunojoyo, mungkin juga Pejaten. Penguasanya itu ada di PIK 2, penguasa Indonesia sebenarnya. Nah, terus kita mau menggagas untuk membatasi mereka. Saya punya keyakinan bahwa yang menolak pertama itu pasti dari Senayan. Yang menolak pertama, karena mereka lah menikmati hasil karya oligarki. Hasil karya oligarki yang dibagi-bagi. Nah, itu fakta sangat nyata. Kita lihat kan bahwa adakah suara partai yang berteriak tentang kasus Sumatera? Nggak ada tuh. Ada nggak suara partai yang berteriak tentang pemagaran laut? Nggak ada yang teriak. Adakah partai yang berteriak tentang perambahan hutan? Nggak ada yang berteriak. Karena memang mereka adalah, mohon maaf aja, kacung-kacung oligarki. Kacung-kacung oligarki. Nah, oligarki itu akan bertumbuh subur di negara yang dibangun atas sogokan. Jadi apabila sudah sogokan menjadi budaya, maka oligarki lah yang berkuasa. Ya, kita tahulah bahwa rakyat memilih wakil yang menyogok. Pemimpin akan dipilih oleh yang mau disogok, oleh oligarki. Kemudian penegak hukum akan berpihak kepada yang mau menyogok. Itulah negara kita sekarang. Jadi sekarang ini negara Republik Indonesia sebenarnya negara yang dikelola dengan sogokan. Dalam semua hal. Jangan semua hal. Dan menariknya adalah 10 tahun terakhir itu sebenarnya adalah puncak dari rekayasa untuk melanggengkan sogokan. Dan menariknya adalah partai yang berkuasa adalah yang memakai terus jaket wong cilik. Tapi mereka lah yang membuat undang-undang, membuat semua peraturan yang direkayasa oleh rezim Joko Widodo untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada kepada oligarki. Kita masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang penyerahan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga semua bisa dilabrak oleh mereka dengan alasan undang-undang. Nah, jadi menurut saya, Kang Yana, kalau kita mau, ini sangat ideal apabila oligarki ini, undang-undang anti oligarki ini kita lakukan. Karena sebenarnya hampir semua kedaulatan sudah diambil oleh oligarki. Saya ingin mulai, ada 5 kedaulatan yang nyata sebenarnya diambil oleh oligarki yang selama ini. Satu, kedaulatan ekonomi. Kedua, kedaulatan politik. Ketiga, kedaulatan hukum. Yang keempat adalah kedaulatan wilayah. Berbagai wilayah sudah terbentuk enklave negara tersendiri. Kemudian yang kelima adalah kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kedaulatan ekonomi kita sangat lihat agar kita kaitkan dengan contoh paling nyata banjir Sumatera. Ingat, hutan Bukit Barisan itu adalah hutan hasil reboisasi. Hutan pinus hasil reboisasi yang dianggarkan oleh APBN, utang dari Bank Dunia. Saat itu, saat oligarki belum diberikan oleh penguasa,
itu tempat masyarakat untuk menyadap getah pinus. Setelah pohonnya besar, keluarlah izin HPH kepada oligarki. Nah, setelah pohonnya diambil, mereka kaya raya, kemudian banjir, kemudian APBN lagi yang menanggung. Keuntungan mereka digunakan untuk menyogok kiri kanan. Adalah sangat aneh, masih bergempa, toto keluar, Pangdam Bukit Barisan menyatakan tidak ada ditemukan pembalakan hutan di Sumatera Utara. Coba bayangkan TNI Bintang 2 memasang badan, padahal dengan sangat nyata bahwa itu terjadi penggundulan hutan. Nah, di mana-mana seperti itu, itulah ekonomi. Saya ngasih contoh saja lah, yang paling sering saya katakan, bagaimana oligarki menguasai ekonomi. Satu, coba lihat Sinarmas, tak apa-apa kita nyebutkan ini. Bapaknya itu Eka Cipta Wijaya, tahun 30-an, datang ke Makassar menjadi pedagang minyak goreng pakai sepeda ontel. Sekarang, hampir semua, mungkin 6-9 juta kebun sawit dikuasai. Kemudian tidak berhenti di situ. Hampir semua oligarki sudah menguasai, masuk menggusur rakyat di kota-kota. Bagi orang yang tahu, Tangerang ini hampir semuanya sudah Sinarmas. Nggak ada lagi. Coba, Kak, tiap hari kita lihat. Yang lama di Jakarta, pada saat kita dulu beli mobil, motor itu kita hanya ingat Astra. Sekarang Astra bukan lagi penjual mobil. Dia pekebun, penguasa hutan, dan di mana-mana sudah real estate, Astra Land. Oke? Indofood. Kita tahu Indofood dulu, kita kenal bahwa diberikan semacam monopoli untuk terigu dan produknya oleh Pak Harto. Sekarang itu masuk juga ngambil semua lahan di mana-mana dan real estate. PIK 2 itu adalah grup Antoni Salim. Nah, jadi semua dirambah. Pertanyaan saya, masih adakah harapan Indonesia mengembalikan kembali kedaulatannya? Saya melihat semakin sempit sekarang untuk mengembalikan itu. Dan kita benar tadi apa yang dikatakan, hampir semua tidak ada yang bisa melawan mereka. Anda bisa bayangkan, mantan wakil presiden 2 kali Yusuf Kala, itu direbut tanahnya oleh oligarki. Bayangkan Yusuf Kala yang dibeli. Dan dia berani melawan. Dan apa yang menarik, Kang Jana, adalah coba bayangkan bagaimana oligarki ini merancang kekuasaan. Saya ulangi, ada 3 bintang TNI bakti